Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk kesekian kalinya kita beribadah dari rumah yang kita lakukan untuk mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona. Kiranya ibadah kita ini berkenan bagi Tuhan. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Minggu ini adalah minggu pertama sesudah Trinitatis yang menghantarkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal yang kita alami. Karena Allah Tritunggal yang tetap mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Naikkanlah pujian-Mu kepada Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah 9 dan 10. Demikian dikatakan. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa pengakuan dosa dan janji Tuhan atas pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Mari kita dengar warta jemaat HKBP Menteng Resort Medan Tenggara Minggu tanggal 14 Juni 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema Jauhilah Ketamakan atau Pasidingma Hamukkuson. 2. Berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Simon Marpaung, anak dari Bapak J.E. Marpaung almarhum dan Ibu D. Boru Panggabean, alamat Jalan Jermal Baru, Medan. Jemaat HKBP Menteng Resort Medan Tenggara. Dengan Juliandri Marito Boru Panggabean,
putri dari Bapak JP Panggabean almarhum, dan Ibu Basaria Boru Simanjuntak, alamat lingkungan 5, Ramba, Goring-Goring, Kelurahan Sibuluan, Nalambok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jemaat AKBP Sibuluan, Resort Sibuluan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 di HKBP Menteng Resort Medan Tenggara, masuk pukul 11 WIB. 2. Jemaat pindah. Mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, keluarga Benson Sitanggang, Ibu Veronica Boru Huta Balian, beserta 3 putra mereka dari DP 7 tidak lagi terdaftar sebagai jemaat gereja HKBP Menteng. Mereka pindah ke gereja HKBP Ramunia Resort Ramunia. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami hari lepas hari. Bapa di surga, lebih kurang 3 bulan terakhir ini, kami tidak dapat bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama saudara kami, disebabkan pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami menyadari bahwa segala yang Engkau ciptakan adalah baik pada awalnya, namun dosa telah merusaknya. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dan karuniakanlah kesehatan kepada tubuh kami. Firman-Mu mengatakan, oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Kami ingin mengalami perjanjian bilur Yesus, supaya kami tetap sehat. Roh Kudus, tolonglah supaya kami memuliakan Allah dengan tubuh kami. Jauhkanlah kami dari roh jahat, kuman penyakit, zat-zat beracun, radiasi, dan segala hal yang mengotori tubuh kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, berikanlah kami roh yang tenang, meskipun di tengah dunia yang bergejolak. Setiap kali keadaan memancing kami untuk emosi negatif, kami akan dekat kepadamu, berdiam diri di hadapanmu, mengingat kebaikanmu, berharap kepadamu, dan mengambil kekuatan baru darimu. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh Inang Bibelfro. Berikan kami hati yang mau mendengar, supaya firman-Mu dapat berakal dan berbuah di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat keluarga yang akan membentuk keluarga baru, yaitu Simon Marpaung dan Juliandri Marito Boru Panggabean. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga baru ini, sehingga nantinya menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Begitu juga jemaat kami yang pindah, keluarga Benson Sitanggang dan Ibu Veronica Boru Huta Balian beserta 3 putra mereka. Engkau juga memberkati keluarga tersebut. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seduna
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih berkenan mempersatukan kami jemaat-Mu, walaupun masih di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat HKBP Menteng, dimanapun berada, khususnya yang sedang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ucapan bermakna dari Mahatma Gandhi mengatakan bahwa bumi ini cukup untuk kebutuhan semua orang. Tetapi bumi ini tidak pernah cukup bagi seorang yang tamak. Kata bijak ini adalah kenyataan bagi sebahagian orang di zaman modern ini, di mana orang banyak telah menghambakan dirinya, bahkan mempertaruhkan hidupnya dengan urusan harta duniawi. Dalam khotbah kita hari ini, di mana ketika Yesus mengajar para murid-muridnya dan orang banyak, dan sampai saat ini buat kita jemaat Tuhan, mengingatkan kita semua supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kamus KBBI, ketamakan berarti memperkaya diri sendiri. Loba, tamak, rakus, tidak pernah puas. Bagaikan minum air laut, semakin diminum semakin haus. Saudara-saudara, menjadi kaya tidak salah. Kaya itu baik dan positif. Dalam kerangka kerajaan Allah, kekayaan adalah berkat rohani. Kekayaan adalah berkat demi pemenuhan tugas panggilan yang rohani. Dalam sejarah penciptaan, manusia diberikan oleh Tuhan tugas untuk mengelola bumi ini, untuk menikmati hasilnya. Bahkan dunia saat ini banyak sudah menawarkan kenikmatan jiwa raga. Banyak kemudahan bisa diraih dalam hitungan detik di ujung jari oleh kecanggihan teknologi dalam berbelanja, dalam bertransaksi, dan lain-lain. Masih banyak lagi kemudahan lainnya yang bisa berdampak positif dan negatif. Sampai di sini tidak ada yang salah. Yang ditentang oleh Yesus adalah ketamakan, keserakahan, loba, dan rakus. Yang terjebak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, tanpa peduli baik buruknya perbuatannya, demi memenuhi keinginan duniawi. Dengan prinsip, aku bekerja, aku berhasil, aku kaya, aku menyimpan, aku menikmati, dan aku bersenang-senang. Hal ini menjadikan rasa egonya semakin tinggi, egosentris semakin tinggi, yang menguasai seseorang. Segala yang ia lakukan berpusat pada dirinya sendiri, tanpa peduli dengan siapapun, bahkan kepada Tuhan sendiri tidak peduli. Berkat yang dimiliki diperilah. Berkat yang diberikan oleh Tuhan didewakan. Terjadi pendewaan harta kekayaan yang dimilikinya. Sementara Tuhan sumber berkat yang ia miliki tersebut dilupakan. Baginya lebih berharga pemberian daripada yang memberi. Yang penting dia kaya raya. Saudara, jika kita baca Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, apalah gunanya seorang memperoleh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara, lupa membuat seseorang bahwa harta yang dia miliki tidak akan pernah sanggup untuk menjamin umurnya, untuk menjamin hidupnya di dunia ini. Yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan dalam Nats Khotbah hari ini, yang ditentangnya adalah orang kaya yang bodoh. Saudara-saudara mendengar judul khotbah hari ini, di sana dituliskan orang kaya yang bodoh. Sebenarnya orang kaya, bisa orang kaya bodoh atau bisa orang bodoh menjadi kaya? Timbul pertanyaan di dalam hati kita, gimana mungkin orang bodoh menjadi kaya? Tetapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam nats kita hari ini, orang kaya yang bodoh. Datang kepada Yesus meminta supaya Yesus menjadi penengah, menjadi mediator, menjadi perantara untuk membagi harta warisannya dengan saudaranya.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Soal pembagian harta warisan sudah ada diaturkan dalam hukum agama Yahudi, di mana ahli Taurat atau rabi menjadi penengah. Namun Yesus di dalam nats ini tidak langsung memberikan jawaban kepada orang yang meminta kepada Yesus supaya Yesus mau mengatakan kepada saudaranya untuk membagi harta warisan mereka. Justru Yesus mengangkat sebuah perumpamaan dengan mengatakan, ada seorang yang kaya raya, hartanya bisa sampai 7 turunan, lumbung sudah penuh. Maka si orang kaya itu berkata pada dirinya, "Hai jiwaku, padamu sudah banyak barang, berlimpah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Orang kaya ini menganggap hartanya menjamin hidupnya. Setelah semuanya terkumpul, Tuhan berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Apa yang telah disimpan, apa yang telah ditimbun, apa yang telah ditabung, sebanyak apa deposito, aset di mana-mana, untuk siapakah itu nanti yang telah kau sediakan?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan saat ini sangat kontekstual dengan keadaan masyarakat, dengan keadaan kita akhir-akhir ini. Kita berdoa di mana COVID-19 pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak COVID-19. Kita berharap agar semua orang yang berperan menangani bantuan demi bantuan tersebut hati-hati, jangan ada yang tamak, jangan ada yang rakus, jangan ada yang mengambil hak orang lain, apalagi mengambil hak orang miskin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajari kita agar kita tidak tamak. Kita menjauhi ketamakan. Saudara-saudara, namun kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan lewat kepemilikan kita, lewat harta benda yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Karena semuanya itu adalah kesempatan diberikan Tuhan untuk kita pergunakan, untuk kita daya gunakan, untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita masing-masing sebelum semuanya itu berlalu, sebelum semuanya itu berakhir. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi mungkin pernah kita dengar. Seorang mempunyai uang katakanlah 100.000 rupiah. 10.000 dia belikan untuk makanan orang yang lapar. Ketika dia berjalan mau pulang ke rumahnya, dia melihat seorang pengemis, dia memberikan 10.000. Ketika dia ketemu dengan temannya, dia memberikan 10.000 lagi. Tiba-tiba ada telepon berdering untuk minta dibantu, dia memberikan 10.000 lagi. Dari uang yang 100.000 sudah habis 40.000. Tinggal uangnya 60.000 lagi. Setelah itu dia mati. Uang yang mana yang dibawanya mati? Tentu kita menjawab uang yang 40.000. Sedangkan uang yang 60.000 ditinggalkannya karena dia telah meninggal.
Saudara-saudara, ilustrasi ini mau menghantar kita agar kita bijaksana, memanfaatkan, mempergunakan sebaik mungkin berkat Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Saat ini juga bagaimana berkat Tuhan berdaya guna. Banyak sekarang orang yang mengalami penderitaan karena susahnya hidup. Bahkan dampak COVID-19 banyak orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup tetap harus dipenuhi. Bagaimanakah kita bisa merefleksikan ilustrasi tadi sebagai orang-orang yang memiliki lebih dibandingkan orang yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini, hari ini, agar kita beroleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menata, mengelola, dan memberdaya gunakan setiap apa yang telah kita terima, berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang di dalam nats kita hari ini mengingatkan kita juga, ketamakan bisa membuat hidup seseorang susah. Ketamakan menjerumuskan seseorang menjadi hidup susah. Tetapi Yesus hadir ke dunia ini supaya jangan tamak. Seseorang tadi datang kepada Yesus. Dia membawa persoalan harta duniawi, tetapi Yesus mengarahkan dia untuk melihat persoalan harta surgawi. Saudara, yang kaya, yang bagaimana? Yang hendak kita pelajari, yang hendak kita imani dari nats khotbah kita hari ini. Menjadi orang kaya dalam Tuhan. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Orang kaya dalam Tuhan tidak menggantungkan hidupnya di dalam harta bendanya. Saudara-saudara, jika bisa harta benda, kekayaan menjamin kehidupan, kita sudah banyak mendengarkan berita setelah masa COVID-19, banyak manusia yang tersohor, banyak orang yang terkaya, bahkan miliarder yang kena COVID, namun kekayaannya itu tidak bisa menghambat kematiannya, tidak bisa menjamin hidupnya. Materi yang dia miliki tidak bisa membeli udara, napas yang bisa dihirup secara gratis. Hanya membayar oksigen yang bisa. Tapi oksigen yang diberikan Tuhan tidak bisa dihirupnya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika bisa harta menjamin hidup seseorang, orang orang yang punya tidak meninggal lagi, tidak akan mengalami kematian. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Kita pergunakan harta, benda yang diberikan Tuhan untuk membangun misi kerajaan Allah di dunia ini. Untuk mendukung misi kerajaan Allah. Selagi Tuhan memberikan kesempatan. Kaya dalam Tuhan adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Untuk itu jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Topik dalam minggu kita hari ini, di sana dituliskan, jauhilah ketamakan. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak menjauhi ketamakan. Kenapa? Pertama, karena ketamakan cenderung kepada memperbanyak harta.
melalui jalan yang tidak benar. Bahkan milik orang lain diusahakan menjadi miliknya dengan cara-cara yang ilegal. Hal ini bertentangan dengan hukum Taurat yang ke-10. Tadi kita sudah mendengar yang dibacakan amang liturgis kita, hukum Taurat yang ke-10. Yang mengingatkan kita supaya jangan mengingini milik orang lain, baik rumah, istri, hamba ternak, dan semua hartanya. Bisa kita baca dalam Keluaran 20 ayat 17. Yang kedua, kita menjauhi ketamakan, karena ketamakan adalah mencerminkan hati yang tidak puas dengan berkat Tuhan, selalu khawatir akan penyertaan Tuhan, sehingga menjadikan dirinya sebagai hamba uang, bukan hamba Tuhan. Hal ini bisa kita baca dalam Ibrani 3 ayat 5a. Mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lebih tegas Paulus berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Bukan uang yang salah, tetapi orang yang mempergunakannya dengan tidak benar. Yang ketiga, kita menjauhi ketamakan, karena ketamakan akan sulit mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebanyak apapun yang dia miliki tidak pernah bersyukur. Orang seperti ini selalu merasa kurang banyak hartanya, tidak pernah puas dan tidak pernah berkata cukup, sama seperti lintah terus menghisap, tidak pernah kenyang, dan begitu kenyang jatuh dan mati. Ini yang disebut matemangan. Amsal 30, 15 sampai 16. Mati bukan karena tidak makan, tetapi karena terlalu kenyang. Sering disebut orang seperti ini hata-batak simokus, serakah. Firman Tuhan mengingatkan supaya bersyukur atas segalanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang keempat, kita menjauhi ketamakan, karena ketamakan akan melahirkan kecemburuan atas apa yang dimiliki orang lain. Kecemburuan bisa menumbuhkan aksi jahat, sama seperti Raja Ahab dan istrinya Isabel yang membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya untuk dimiliki dan dikuasai. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Dia ingin lebih dari orang lain dalam segala hal. Yang kelima, ketamakan adalah bukti ketidakpedulian bagi sesama. Sulit berbagi dengan orang lain. Memberi bukan kepribadian hidupnya, karena merasa belum puas, belum cukup dengan apa yang ada. Padahal firman Tuhan menyarankan lebih baik memberi daripada menerima. Dalam bahasa Batak, tingganan manang mertua ado, nama ngalehon, sian nama jalo. Saudara-saudara, kita bersyukur jika banyak jemaat gereja yang hingga pada saat ini kaya di dalam Tuhan lewat senang dengan berbagi. Kita sudah banyak melihat ketika COVID-19, banyak orang yang suka memberi, mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang patut, orang-orang yang layak dibantu. Jangan miskin di dunia, miskin di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita miskin di dunia ini, tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya dunia diukur dengan materi, tetapi kaya di dalam Tuhan diukur dengan apa yang Dia beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita minggu ini perlu kita renungkan dan kita gumuli kekayaan yang bagaimana tadi yang didambakan oleh Tuhan dari kita jemaatnya. Jika kekayaan harta dan uang yang kita dambakan
maka kita tidak ubahnya dengan perumpamaan yang di dalam nats khotbah hari ini. Dan kitalah orang yang paling malang di dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 19 tadi. Kepada orang seperti itulah Allah berfirman, hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil padamu. Apa yang telah disimpan, apa yang telah ditimbun, untuk siapakah itu? Saudara-saudara, 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Jika kita meninggal, paling 2 lembar doh ulus. Hahamatar buanau lo bisianu losi. Kita tidak ada bawa apa-apa, saudara-saudara. Tidak ada yang akan dibawa pulang. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, bukan mau mengatakan bahwa harta atau menjadi kaya tidak perlu, bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi yang diingatkan supaya berjaga-jaga, waspada. Jangan menganggap harta itu segala-galanya. Walaupun harta itu penting, tapi kita lihat bahwa harta itu rapuh sebenarnya. Jangan memberi diri dikuasai, mempertaruhkan diri demi harta. Dan jangan menjadi tamak. Tetapi sebaliknya kita renungkan perkataan Yesus, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dimakan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12:33-34. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika kita merasakan dengan dekat kepada Tuhan itu menjadi harta yang paling berharga, di situ jugalah hati kita. Namun jika harta dunia ini yang menjadi harta bagi kita, hati kita juga melekat ke sana, sementara tidak menjamin hidup kita. Saudara-saudara, mari kita jadikan Yesus segala-galanya sebagai harta dan kekayaan yang tidak terhingga. Bukan harta dunia yang dipersediakannya bagi kita, yang disediakan bagi kita, tetapi harta surgawi, harta yang kekal, harta yang abadi selama-lamanya. Sehingga kita melekat, hati kita tetap melekat dan berada pada Dia, agar hikmat daripadanya mengajar dan menuntun kita menggunakan segala berkat Tuhan. Artinya berkat Tuhan menjadi berkat kepada kita dan kepada orang lain, bukan menjadi malapetaka. Jadilah orang kaya di dalam Tuhan, karena orang kaya yang dalam Tuhanlah yang menjauhi ketamakan. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh, yang senang melakukan ketamakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami, agar hati kami tidak melekat dengan dunia yang fana ini dengan segala isinya, yang tidak pernah menjamin kelangsungan hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk mempersiapkan harta surgawi, harta yang kekal abadi, agar hati kami terpikat ke sana. Kini kami sedang berjalan, menapaki perjalanan hidup kami hingga akhirnya. Di dunia ini banyak godaan untuk membuat kami tamak. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kami hari ini, agar kami menjauhi ketamakan, agar kami tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tetapi menjadi jemaat-jemaat yang kaya di dalam Tuhan. Kami menjadi berkat karena Tuhan memberikan kami banyak berkat dan karunia. Bapa di surga, biarlah Tuhan
dari antara jemaat-Mu yang telah mengalami berkat Tuhan. Biarlah mereka dengan ringan tangan membantu setiap orang yang butuh bantuan, agar berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi mereka setiap pagi selalu baru, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba uang. Dan kami tetap percaya Tuhanlah segala-galanya bagi kami, yang mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, udah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.